Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten yang akhirnya masuk ke indeks MSCI. Dan saat ini saham tersebut mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 116. Bisa kita lihat di grafik, saham GoTo saat ini sudah mulai mencoba bangkit dari downtrendnya karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi secara tren sebelumnya GoTo mulai downtrend lagi setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan malah sempat turun di bawah support psikologisnya di harga 100. Tapi pelan-pelan GoTo sudah mulai bangkit dan pada saat mengetes kembali garis EMA 50 saya sempat analisa pada tanggal 4 Mei dan saat itu menjelaskan GoTo menarik untuk dipantau apabila berhasil break garis EMA 50. Dan pada tanggal 10 Mei GoTo berhasil break garis EMA 50 dan saat ini mencoba untuk break resisten di 120. Jadi sebelumnya sempat mendekati 120 tapi memang masih gagal break. Tapi secara tren GoTo saat ini trennya sudah mulai membaik. Kenaikan ini karena memang GoTo resmi masuk ke indeks MSCI. Apabila masuk ke indeks MSCI, maka ada potensi aliran asing masuk dalam jumlah besar. Dan bisa kita lihat di broker summary. Pada perdagangan hari Jumat kemarin, walaupun tidak naik dan turun, ada akumulasi dan asing bisa kita lihat 4 hari terakhir sudah mulai masuk akumulasi. Jadi sebelum pemberitaan ini keluar, asing sudah mulai tahu informasi ini duluan, asing sudah mulai masuk di saat sekitar 109. Jadi sudah terus masuk akumulasi. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau coba entry, paling aman menurut saya tetap tunggu kembali di 110. Jadi jangan sampai karena ada pemberitaan ini teman-teman FOMO untuk mengejar di harga atas, karena tetap saja GoTo walaupun asing akan mulai masuk, paling aman adalah menurut saya tetap tunggu di sekitar daerah support daripada tunggu di sekitar resisten. Apabila kita coba entry dan ternyata gagal break, kita akan loss. Jadi paling aman adalah menurut saya tetap tunggu kembali di sekitar 110. Karena sebelumnya saya sudah sarankan untuk coba pantau pada saat berhasil break garis EMA 50. Jadi tetap di sekitar harga 110 ini. Apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 ini, teman-teman bisa hold terus selama support di harga 110 tidak terlewati, atau swing trade dengan cara take profit dulu apabila ternyata GoTo 1 minggu ke depan masih kesulitan untuk break 120. Dan garis MACD jika kita lihat memang sudah mulai bergerak naik. Sekarang kita lihat, coba lihat temannya Bukalapak yang sampai saat ini secara tren masih downtrend dan hari Jumat kemarin malah turun 1% lebih dan berada di bawah support 230. Jadi memang secara tren Bukalapak tidak sebagus GoTo. Bukalapak sebelumnya sempat rebound dari 220 tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 gagal break dan saat ini kembali melemah. Dan usaha buka bisa kita lihat ini masih ada distribusi besar dan asing 1 minggu terakhir melakukan distribusi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi. Jadi untuk Bukalapak apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di harga 220. Karena sebelumnya 220 bisa menahan penurunan dari saham Bukalapak dan berhasil rebound. Jadi bisa coba tunggu di sekitar 220 apabila berhasil rebound baru ikutan entry. Tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break 230. Atau teman-teman bisa hold terus selama masih kuat di 220 dengan target yang lebih jauh di garis EMA 50 sampai 250. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 244. Dan ingat, walaupun kita entry di support, secara trend ini masih bergerak sangat downtrend, pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata support yang kita entry terlewati. Karena apabila support ini terlewati, Bukalapak berpotensi lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 200. Karena ingat, secara trend ini masih downtrend dan masih ada distribusi. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham Harta Dinata yang bisa kita lihat secara teknikal ini masih oke. Walaupun sempat turun bisa kita lihat setelah gagal break 380 walaupun sempat menyentuh 400 tapi harga 380 memang belum terkonfirmasi break. Dan resisten ini sudah beberapa kali coba ditembus dan selalu gagal break. Setelah gagal break
saham Harta Dinata sempat turun di bawah support 350 dan menyentuh garis EMA 50, dan bisa kita lihat setelah menyentuh garis EMA 50 saham Harta Dinata masih bisa rebound kembali. Karena itu selalu saya jelaskan paling aman apabila ternyata kita lihat sebuah saham sudah mulai naik tinggi dan gagal break resisten kuat, segera pertimbangkan untuk coba tunggu di garis support EMA 50 apabila memang itu saham uptrend. Karena apabila saham uptrend, garis EMA 50 dan 150 pasti berupa support. Beda dengan saham downtrend, garis EMA 50 150 pasti berupa resisten. Jadi selama masih berupa support, masih bisa pantau, masih bisa hold. Apabila pada saat mengetes masih bisa bertanda rebound, masih bisa coba entry. Dan bisa kita lihat setelah mengetes, keesokan harinya bertahan, hari Jumat berhasil rebound. Dan saat ini jika kita lihat rebound dari garis EMA 50 mencoba untuk naik di atas 350 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten, dan target berikutnya di sekitar 380 yang merupakan resisten kuatnya. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak sideways. Nah, bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi, dan asing juga 4 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Harta Dinata. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham Harta Dinata masih ada potensi untuk sideways dan masih ada potensi untuk naik mengetes 380. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry minggu depan, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar 350. Apabila minggu depan saham Harta Dinata masih kuat berada di atas 350, bisa coba entry dan pertimbangkan untuk take profit apabila memang ternyata masih kesulitan untuk break resisten kuat 380 ini. Jadi sebaiknya swing trade apabila memang secara trend masih sideways, atau hold saja selama garis EMA 50 saat ini di sekitar 334 tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ERA yang saat ini kembali mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi sebelumnya ERA berhasil bertahan di atas garis EMA 150, tapi ternyata turun menembus garis EMA 150 dan sempat turun lumayan dalam. Tapi pada posisi sini bisa kita lihat mengetes 450, masih menyentuh supportnya dan malah terbentuk pola hammer. Setelah menyentuh pola hammer bisa kita lihat ERA keesokan harinya kembali naik dan saat ini kembali mencoba untuk break garis EMA 50 yang saat ini masih berupa resisten di sekitar 494. Tapi garis EMA 150 saat ini di sekitar 478 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi ERA menurut saya masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman belum sempat entry di sekitar garis EMA 150, saat ini menurut saya wait and see dulu. Karena ingat ini belum terkonfirmasi break dan di atas garis EMA 50 ada resisten psikologis di harga 500. Dan ERA jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, dan asing juga 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham ERA. Jadi ERA masih bisa dipantau. Untuk entry paling aman adalah buy on breakout apabila berhasil naik di atas 500. Itu akan lebih aman karena garis EMA 50 dan 500 lumayan dekat. Dan paling aman adalah tunggu ERA berhasil naik di atas 500 baru ikutan entry dengan target jangka pendek di harga 530 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 550. Untuk 550 apabila berhasil tercapai dan gagal break, menurut saya paling aman adalah pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren beberapa kali mengetes harga 550, ERA gagal break dan kembali turun ke garis EMA 50 150 ini. Jadi sudah 2 kali mengetes 550 gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 50 150 berhasil rebound, gagal break lagi, bisa kita lihat turun kembali mengetes garis EMA 150 malah sempat turun di bawah garis EMA 150. Jadi harus hati-hati apabila memang masih gagal break resisten kuat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.